Halo Sobat Prestasi, selamat datang di podcast Prestasi, di mana kita akan ngobrol perihal problematika Gen Z yang ada di sekitar kita. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Karena podcast kali ini merupakan episode perdana kita. Kita juga harus mengawalinya dengan memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Baik, nama aku Firzananto Salmara Fiza Yuadi dari Fakultas Psikologi Angkatan 2021. Oke, sekarang giliran Kak Amanda nih yang kenalan. Halo semua, kenalin nama aku Amanda Gita Safitri dari Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2021. Oh iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, Prestasi merupakan proyek kami yang menaruh perhatian lebih kepada masalah yang sedang dihadapi oleh para Gen Z seperti kalian nih. Atau mungkin ada yang berasal dari luar generasi Z dan merasa relate dengan topik yang sedang kita bahas. Juga tetap bisa loh untuk lanjut mendengarkan podcast kita kali ini. Aku sebelumnya mau nanya nih ke Kak Amanda, Kak, topik apa sih yang bakalan kita bahas di episode pertama kita? Kira-kira itu apa sih, Kak? Jadi topik kita kali ini adalah mental health. Pasti udah nggak asing lagi kan sama topik yang satu ini. Jadi kenapa kita pilih topik ini? Karena menurut kita mental health itu suatu masalah yang seringkali menjadi penyebab kurang produktifnya remaja, terutama generasi Z nih. Jadi buat teman-teman semua tetap stay sampai akhir podcast ini ya, karena podcast kali ini dijamin bakal seru banget dan tentunya dengan narasumber yang gak kalah seru yaitu Kak Algi. Halo Kak Algi. Halo Kak Amanda, halo Kak Jong. Oke. Kak Algi, selamat datang ya. Gimana nih kabarnya? Mungkin boleh nih kenalan dulu sama sobat-sobat prestasi. Ya, makasih banget ya atas kesempatannya karena udah diundang di podcastnya Prestasi. Alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Oke, aku kan memperkenalkan diri aku sendiri ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Fadilah Afkal Gifari. Bisa dipanggil Algi. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Angkatan 2021. Kali ini aku bakal jadi narasumber nih buat podcast perdananya Prestasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Algi. Nah, ini ngomong-ngomong soal kuliah nih ya Kak. Kalau boleh tahu, akhir-akhir ini Kak Algi lagi sibuk ngapain aja sih? Oke, mungkin kesibukanku tuh kayak maba-maba lainnya ya. Ya ada tugas, ada presentasi, harus ngejar materi juga karena kita mau UAS, terus kita juga ada LPT juga kan. Ya itu sih mungkin kesibukannya. Wah, iya nih Kak. Emang mahasiswa baru tuh lagi sibuk-sibuknya. Tetap semangat ya Kak Algi. Emang sih buat mencapai mimpi kita tuh harus bekerja keras, kuat tenaga. Ibaratnya tuh kayak bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Oke, ngomong-ngomong nih, kita langsung masuk ke topik kita hari ini aja kali ya. Kak Algi siap nggak nih buat jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat prestasi? Siap banget dong, Kak. Oke, masuk ke pertanyaan pertama ya, Kak. Menurut Kak Algi sendiri nih, apa sih yang dimaksud mental health di mata Kak Algi? Oke, kalau di mataku sendiri itu mental health atau kesehatan mental itu adalah sesuatu yang sangat penting nih. Kenapa? Karena jika kesehatan mental itu terganggu, maka akan timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental itu dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, bahkan sampai memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri, Kak. Wih, iya nih. Nah, kalau lagi ngomongin kesehatan mental gini kan biasanya berhubungan sama emosi nih, Kak. Kalau menurut Kak Algi nih, gimana sih cara untuk bertingkah laku dan mengendalikan emosi kita? Oke, dalam kehidupan sehari-hari kan, dalam kita bertingkah laku tuh pasti gak jauh-jauh nih sama emosi. Karena emosi itu mungkin di pikiran kalian kan hanya marah ya. Sebenarnya enggak sih, emosi itu ada marah, ada sedih, ada bahagia, bahkan takut itu juga termasuk ke dalam emosi. Dan kalau ditanya bagaimana cara mengendalikan emosi itu, sebenarnya itu banyak ya caranya. Cuman kebanyakan cara tersebut itu malah menunjukkan cara yang tidak baik nih. Jadi cara penyampaian untuk mengeluarkan emosi itu harus dilakukan dengan saluran yang baik tuh. Seperti misalnya berkonsultasi atau bercerita kepada orang lain, gitu Kak. Oke, Kak Algi. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Aku yakin banget di antara kalian ada issues untuk memaafkan, bahkan melupakan kesalahan orang lain. Rasanya tuh kayak berat banget gitu ya buat maafin dan lupain gitu aja. Jadi menurut Kak Algi nih, gimana sih biar bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Karena kadang
kita mudah banget ya kalau ada orang lain yang berbuat tidak sesuai sampai menyakiti hati. Oke, terus menurut Kak Algi, apakah ada cara untuk mengendalikannya? Oke, kalau masalah ini ya, memaafkan kesalahan orang lain itu emang sebenarnya itu agak susah ya. Pasti semuanya pernah ngerasain kan, ngerasa berat untuk memaafkan orang lain. Apalagi kadang saat orang lain itu berbuat kesalahan yang mungkin menurut kita sudah kita anggap keterlaluan, itu malah menjadi kita tuh memiliki trust issue nih sama orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Tapi kembali lagi nih teman-teman, dengan kita memaafkan kesalahan orang lain itu, sebenarnya kita dapat mengurangi beban yang ada di dalam tubuh kita atau dalam diri kita sendiri. Karena apabila kita tidak memaafkan orang lain, beban itu lama-lama akan menumpuk nih teman-teman. Dan pada suatu ketika akan membawa efek negatif dan itu akan mengganggu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Oke, untuk cara mengatasinya sendiri, mungkin emang agak susah sih, tapi pelan-pelan kita coba. Yang pertama adalah mengikhlaskan kesalahan orang itu. Jadi dengan kita mengikhlaskan, kita seperti mengurangi beban yang ada di dalam diri kita sendiri. Udah, kita anggap aja itu udah berlalu. Sekarang kita lanjut aja untuk menjalani kehidupan di masa depan bersama dia gitu. Terus yang kedua, menurut aku sih ini ya, ingat lagi kebaikan apa yang sudah orang lain itu lakukan kepada kita. Masa dengan dia melakukan satu kesalahan aja bisa menghapus semua kebaikan yang pernah orang lain itu lakukan kepada kita. Jadi coba kita pikirkan lagi. Mereka itu udah membawa kebaikan apa kepada diri kita sendiri, gitu Kak. Wah, bener banget nih, Kak. Apalagi kalau kita sulit maafin orang lain tuh malah jadi beban ke diri kita sendiri kan. Jadinya kita gampang sedih karena hal-hal kecil dan akhirnya nangis buat ngelampiasin emosinya. Menurut Kak Algi nih, wajar nggak sih Kak kalau kita nangis saat ngelampiasin emosi? Atau lebih baik kita nahan diri nih Kak? Kalau menurut aku ya Kak, itu sangat wajar sih, karena dengan menangis itu dapat menenangkan hati kita nih. Dan bahkan menangis itu merupakan salah satu solusi yang baik untuk menyalurkan emosi yang ada di dalam tubuh kita nih. Tetapi perlu digarisbawahi, menangis sewajarnya saja, tidak perlu berlebihan hingga berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan Kak. Oke, terus pertanyaan berikutnya, apakah harus ditahan? Jawabannya jangan. Justru kalau kamu tahan, malah akan membawa dampak negatif nih bagi kita sendiri. Itu kalau kita tahan lama-lama emosi itu akan terkumpul dan akan menumpuk nih Kak. Dan suatu ketika tumpukan emosi ini akan menyebabkan ledakan. Bahkan ledakan ini bisa terjadi di situasi yang mungkin sedang gawat-gawatnya atau darurat dan itu sangat tidak didukung oleh kondisi di lingkungan sekitar kita. Dan apabila ledakan itu meledak di saat itu justru akan membawa dampak bagi diri kita sendiri, bahkan ke orang lain yang ada di sekitar kita, gitu, Kak. Oke, baik Kak Algi. Ngomong-ngomong nih Kak, pertanyaan selanjutnya ini mungkin bakal sangat relate ya buat sobat-sobat prestasi. Pasti di antara kalian nih pernah merasakan yang namanya anxiety, cemas, tegang, takut, sampai gelisah gitu. Termasuk aku sendiri nih Kak, sekarang jadi MC dengan narasumber Kak Algi nih, anxiety-nya kayak datang gitu kan. Mungkin Kak Algi sendiri juga pasti pernah mengalami hal yang serupa. Nah, buat Kak Algi sendiri nih, ketika merasakan hal-hal tersebut, apa sih yang biasanya dilakuin buat mengatasi atau meminimalisir perasaan? Oke, sebenarnya gini ya, untuk kita merasa tegang atau cemas itu sebenarnya sangat wajar sih. Apalagi ini adalah pertama kalinya bagi kita. Jujur aja, ini aku sebelumnya kita ini rekaman podcast ini aku juga ngerasa cemas kok. Kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya aku diajak untuk podcast dan menjadi narasumber nih. Tapi bagaimana cara aku mengatasinya? Gini nih teman-teman. Yang pertama, persiapkan diri kalian dengan baik nih. Dengan kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, itu dapat menghindarkan kita dari berbagai macam kesalahan yang akan kita perbuat. Yang kedua, tetap fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak usah memikirkan apa yang orang lain pikirkan kepada kita. Just focus to yourself, gitu Kak. Wih, bener banget nih. Pasti kita sering banget nih ngerasa nervous. Tapi ya, selain kita sering ngerasa nervous, pasti banyak juga nih dari kita yang sering ngerasa nggak enakan, susah kalau mau nolak permintaan orang lain, dan jadinya kita malah nggak bisa bebas mengekspresikan perasaan kita. Jadi sering nangis, dan kadang ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, kalau menurut Kak Algi, kira-kira itu kenapa ya, Kak? Oke, kalau dilihat yang udah dikatakan kayak nggak enakan sama orang lain, terus
tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan baik, terus sering menangis tanpa alasan, dan keinginan untuk mengakhiri hidup itu sebenarnya itu terjadi karena kita terlalu sering atau terlalu lama untuk menumpuk atau menahan emosi di dalam diri kita sendiri nih. Yang barusan disebutkan itu adalah salah satu ledakan emosi nih. Bahkan yang paling berbahaya seperti yang dikatakan tadi, itu dapat mengakhiri hidup kita. Nah, makanya teman-teman semua, jangan sampai kalian terlalu banyak untuk menahan diri kalian, menahan emosi kalian, supaya nantinya kalian tidak akan terjadi ledakan emosi yang akan berdampak pada diri kalian sendiri atau kepada lingkungan di sekitar kalian. Begitu, Kak. Oke, wah, nggak kerasa nih, udah pertanyaan terakhir aja nih, Kak. Baik, langsung aja nih ya, menurut Kak Algi, apa sih penyebab sulit tidur, sering menangis saat malam hari, halusinasi hingga menyakiti diri sendiri? Mungkin boleh dijawab nih, Kak. Oke, kalau dilihat lagi ya, itu gejala kayak sulit tidur, terus sering menangis di malam hari, sering halusinasi, dan bahkan sampai menyakiti diri sendiri itu merupakan gejala-gejala dari gangguan mental, Kak. Ini bisa terjadi karena kita salah menyalurkan emosi kita, malah kita menyalurkan emosi kita tuh ke hal-hal yang negatif, Kak. Makanya dalam menyalurkan emosi kita tuh harus mengarahkannya ke hal yang positif, seperti misalkan menangis sewajarnya saja, tidak berlebihan, kemudian bisa berkonsultasi kepada para ahli seperti psikolog atau psikiater, atau bahkan kamu juga bisa nih cerita sama teman kamu yang mungkin kamu percaya bisa menjaga atau mendengarkan kamu dan dapat menenangkan kamu. Begitu, Kak. Oke, gimana nih Sobat Prestasi? Apa yang disampaikan Kak Algi ini sangat relate ya di kehidupan sehari-hari kita. Semoga dengan adanya podcast dengan topik mental health ini, kalian bisa mengambil beberapa ilmu yang udah di-share sama Kak Algi. Dan semoga dapat bermanfaat sebagai bekal buat nanti di jenjang berikutnya ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih juga ya Kak Algi udah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing sama Sobat-Sobat Prestasi. Makasih banyak ya Kak Algi. Sama-sama semuanya. Oke, baik. Mungkin Kak Amanda ada yang mau disampaikan lagi? Pak, iya nih, tapi karena ada keterbatasan waktu, mungkin segini dulu ya untuk podcast episode pertama kita. Buat teman-teman semua, jangan lupa buat cek dan follow Instagram kita di @prestazi.airlangga. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Algi yang telah bersedia datang di podcast ini. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak buat teman-teman semua karena udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi semua. Dadah.